Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4522, Semangat Indigo yang Keras Kepala. Godaan untuk menerobos ke ranah Kaisar Surgawi terlalu besar. Pada akhirnya, Lan Sang dan Etienne memutuskan untuk menyerahkan kekuasaan mereka dan pergi bersama Luming. Itu, Raja Surgawi Naga tersembunyi. Kong Qikue membuka mulutnya, tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi terhenti. Kamu takut kalau Paman Lan dan yang lainnya pergi bersamaku? Dinasti suci kekosongan besar akan kosong dan tidak akan ada ahli yang bisa menjaga benteng, kan? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Dia dapat melihat dengan jelas apa yang dipikirkan Kong Qikue. Kong Qikue dan Jing Mo menganggukkan kepala mereka. Dalam dinasti suci kekosongan besar, ras barbar, dan dinasti suci Tianyi, calon kaisar adalah ahli teratas dan fondasi untuk menekan suatu negara. Sekarang, dinasti suci kekosongan besar memiliki terlalu sedikit ahli. Yang ada hanya Lan Sang, Etienne, 1000 raja surgawi suci, dan seorang raja iblis yang tak pernah mati. Meski sudah lewat 1000 tahun, belum juga muncul calon kaisar baru di dinasti suci yang maha luas. Begitu orang-orang ini pergi bersama Lu Ming, kekuatan dinasti suci kekosongan besar akan melemah dengan cepat. Di masa depan, dinasti suci kekosongan besar akan ditelan oleh ras barbar dan dinasti suci Tianyi. Inilah mengapa Jing Mo dan Kong Qikue sangat khawatir. Jangan khawatir, aku punya rencana sendiri untuk masalah ini. Lu Ming berkata. Dengan lambaian tangannya, 8 binatang buas muncul di aula. Lebih tepatnya, ada 8 boneka binatang buas. 8 boneka ini memiliki kultivasi kaisar semu dan tidak takut mati. Mereka juga tidak dapat ditembus. Jika mereka ditempatkan di dinasti suci kekosongan besar, mereka dapat menjamin keamanan dinasti suci kekosongan besar. Kata Lu Ming. Apa? 8 boneka tingkat kaisar. Kong Qikue dan Jing Mo amat terkejut, namun mereka segera bergembira. Raja Surgawi tua, 1000 orang suci dan yang lainnya juga tidak bisa tenang. Ini benar-benar masalah besar. 8 boneka tingkat kaisar dikirim sekaligus. Boneka dengan level seperti ini pasti sangat berharga. Dalam sejarah dinasti suci kekosongan besar, belum pernah ada boneka dengan level setinggi ini. Bahkan satu saja tak ternilai harganya, apalagi 8. Lu Ming telah memberikan 8 di antaranya kepada Jing Mo dan Kong Qikue. Jika ini bukan masalah besar, apalagi? Di hati setiap orang, Lu Ming menjadi semakin misterius. Terima kasih, Raja Surgawi Naga tersembunyi. Jing Mo dan Kong Qikue buru-buru berdiri dan mengucapkan terima kasih padanya. Lu Ming tersenyum tipis. Sebenarnya banyak sekali benda-benda kecil seperti itu. Dia tidak bisa menghitung berapa banyak musuh yang telah dibunuhnya dan berapa banyak cincin penyimpanan yang diperolehnya. Ada berbagai macam benda di dalam cincin penyimpanan, dan ada lebih banyak lagi boneka seperti ini. Lu Ming bahkan dapat mengalahkan banyak boneka Tirk Surgawi, apalagi boneka kuasi kaisar. Akan tetapi, Lu Ming tidak berguna lagi dalam hal-hal ini sekarang. Tentu saja, Lu Ming tidak akan memberi mereka boneka yang terlalu kuat. Misalnya, jika dia memberi mereka boneka alam kaisar surgawi, ambisi Kong Qikue dan Jing Mo mungkin melambung tinggi dan mereka mungkin menyerang kekuatan lain. Pada akhirnya, mereka akan menarik kecemburuan kekuatan yang lebih kuat. Mereka bahkan mungkin terbunuh. Ada kemungkinan besar bahwa Jing Mo adalah putra Jing Yu. Lu Ming tentu saja tidak ingin sesuatu terjadi pada mereka. 8 boneka tingkat calon kaisar sudah cukup untuk menjamin stabilitas dinasti suci yang sangat besar. Jimat giok ini punya metode untuk mengendalikan boneka. Lu Ming memberikan jimat giok kepada Kong Qikue. Kong Qikue dan Jing Mo tentu saja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadanya. Raja Surgawi Naga tersembunyi, bisakah kami mengirim beberapa anak muda untuk berkultivasi bersamamu? Kong Qikue mencoba menyelidiki. Lu Ming tertawa dalam hatinya. Kong Qikue ingin membesarkan kelompoknya sendiri. Namun, Lu Ming sama sekali tidak keberatan. Dinasti suci kekosongan besar terlalu kecil dan Lu Ming tidak tertarik padanya. Tentu saja bisa. Dia langsung mengangguk. Terima kasih, Raja Surgawi. Sini, izinkan aku bersulang untuk Raja Surgawi Naga yang tersembunyi. Kong Qikue sangat gembira, lalu mengangkat cangkirnya dan meminum semuanya sekaligus. Setelah itu, semua orang minum dan mengobrol. Suasananya sangat harmonis,
terutama Raja Iblis yang tidak pernah mati, yang tampaknya telah melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan dari sebelumnya. Setelah 3 putaran minuman, Lu Ming bangkit dan pergi. Semua orang, bersiap-siaplah. Aku akan kembali ke Istana Raja Naga Surgawi yang tersembunyi terlebih dahulu dan datang menjemput kalian nanti. Lu Ming berkata. Setelah itu, dia melangkah ke udara dan pergi. Lu Ming, aku akan mengantarmu pergi, kata Lan Sang. Lu Ming mengangguk. Dia tahu bahwa pedagang biru itu kemungkinan besar ingin mengatakan sesuatu kepadanya secara pribadi. Mereka berdua dengan cepat meninggalkan ibu kota suci yang hampa dan berdiri di langit berbintang. Paman Lan, aku juga punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu. Itu, apakah Lan Ling baik-baik saja? Mengapa aku tidak melihatnya di ibu kota suci ilusi yang agung? Lu Ming bertanya. Saat mendengar tentang roh indigo, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersalah. Aku baru saja akan bercerita tentang Linger. Dia tidak lagi berada di dinasti suci yang hampa, kata Lan Sang. Dia tidak lagi berada di dinasti suci yang sangat hampa. Lalu kemana dia pergi? Lu Ming terkejut. Sekitar 200 tahun setelah kepergianmu, dia juga pergi. Dia bilang dia ingin keluar dan melatih diri untuk meningkatkan kultivasinya. Mengenai kemana dia pergi, aku tidak tahu. Sebenarnya, dia sangat keras kepala dan memutuskan untuk pergi. Bahkan sebagai ayahnya, aku tidak bisa menghentikannya dan hanya bisa membiarkannya pergi. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Ai. Lan Sang berkata sambil mendesah. Tiba-tiba dia merasa bahwa dia telah membuat keputusan yang salah saat itu. Saat itu, dia ingin menandingi Lu Ming dan roh indigo. Namun, bakat Lu Ming terlalu tinggi. Seiring meningkatnya level kultivasinya, momentumnya bagaikan pisau panas yang menembus mentega. Sekarang, dia bahkan lebih tak terduga. Terus terang saja, Lan Ling dan Lu Ming tidak sejalan. Perbedaan bakat mereka terlalu besar dan mereka tidak cocok. Kalau saja ia tidak berusaha menjodohkan Lu Ming dengan roh indigo, hal-hal tidak akan jadi seperti ini. Paman Lan, maafkan aku. Lu Ming penuh dengan permintaan maaf. Dia teringat saat dia mengucapkan selamat tinggal kepada Lan Ling. Pada saat itu, Lan Ling bersikeras bahwa dia akan mengejar level kultivasi Lu Ming. Dia pasti akan mengejar level kultivasi Lu Ming. Saat itu, Lu Ming berkata bahwa dia akan menunggunya menyusul. Mungkin karena kata-kata inilah Lan Ling pergi menjelajah. Gadis yang keras kepala, persis seperti Mulan di masa lalu. Lu Ming, kamu tidak perlu minta maaf. Pernikahan adalah masalah besar. Kedua belah pihak harus bahagia. Aku masih bingung saat itu. Lan Sang berkata sambil tersenyum. Lu Ming terdiam. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Desah, aku hanya bisa berharap Ling, aman dan sehat sekarang. Lan Sang mendesah. Alam semesta itu luas dan ada banyak kekuatan tingkat alam semesta sebanyak bulu sapi. Sangat berbahaya untuk bepergian di alam semesta. Dia hanya berharap agar Lan Ling selamat. Jangan khawatir, Paman Lan. Lan Ling diberkati oleh surga. Dia seharusnya baik-baik saja. Kita akan bertemu lagi saat dia telah mencapai tingkat kultivasi yang sempurna. Lu Ming menghiburnya. Kuharap begitu. Baiklah, aku akan kembali dan membuat beberapa persiapan. Kau harus kembali dan mengunjungi orang tuamu. Lan Sang berkata. Kemudian, dia menuju ke ibu kota suci yang sangat luas. Lu Ming menghela napas pelan dalam hatinya. Kemudian, dia melangkah ke udara dan menuju ke kediaman Raja Naga Surgawi yang tersembunyi. Tepat saat Lu Ming meninggalkan ibu kota suci yang hampa, bintang leluhur suku penyihir menyambut 2 kelompok tamu terhormat. Semua orang di suku penyihir, termasuk sang leluhur yang sedang mengasingkan diri, keluar untuk menyambut mereka. Kedua kelompok tamu ini berasal dari ras malaikat dan ras darah, yang termasuk dalam 10 ras teratas. Apakah kamu benar-benar telah menemukan lokasi keluarga Lu Ming? Seorang malaikat melangkah keluar, diselimuti cahaya suci berwarna putih bersih. Auranya sangat dahsyat, mengguncang seluruh langit berbintang. Ini adalah seorang ahli dewa yang surgawi. Bab 4523, Patung Leluhur Menangis. Para anggota suku sorcerer gemetar ketakutan saat merasakan aura dahsyat dari suku malaikat. Meskipun ras penyihir merupakan salah satu ras teratas di alam semesta, ras ini masih jauh dari sebanding dengan ras malaikat. Di antara suku penyihir, hanya 2 orang yang bisa tetap tenang.
Mereka berdua adalah leluhur suku Sorcerer. Mereka berdua sudah sangat tua. Jika Luming ada di sini, dia pasti mengenali salah satu dari mereka. Orang ini adalah makhluk kuat dari suku penyihir yang mengejar Luming ke planet induk suku naga saat itu. Luming telah membunuh keturunan orang ini saat itu. Orang ini selalu ingin membunuh Luming dan bahkan berpartisipasi dalam penyerangan di planet induk suku naga. Kedua leluhur suku penyihir juga merupakan penguasa surgawi, namun mereka berdua merupakan penguasa surgawi tingkat pertama. Di permukaan, hanya 100 klan teratas dalam daftar 10.000 klan di tanah murni yang memiliki ahli dewa surgawi. Dan EBSCP, namun, mereka yang memiliki kultivasi mendalam dan bertahun-tahun berkultivasi, mengetahui bahwa ras yang mendekati 100 teratas sebenarnya memiliki eksistensi dewa penguasa. Hanya saja orang-orang ini mengasingkan diri sepanjang tahun. Sebagai makhluk yang dapat menekan nasib suatu ras, mereka jarang mengambil tindakan. Suku Wu menduduki peringkat sekitar 130 dalam daftar 10.000 suku di tanah yang murni, jadi wajar jika mereka memiliki penguasa yang surgawi. Hal ini benar adanya. Setelah bertahun-tahun melakukan penyelidikan, kami akhirnya menemukan asal-usul Luming. Ia berasal dari tempat yang disebut dinasti suci kekosongan besar, yang hanya merupakan kekuatan semu universal dan terlalu terpencil. Tidak seorang pun akan mengira bahwa Luming yang berbakat benar-benar berasal dari tempat yang begitu terpencil. Namun, memang benar bahwa Luming lahir di sana. Terlebih lagi, keluarga dan teman-temannya semua ada di sana. Yang Maha Kuasa dari suku penyihir berkata, namanya adalah Wu Zhen, dan dia adalah salah satu dari 2 guru surgawi di suku penyihir. Bagus, sangat bagus. Hahaha. Selama kita menangkap keluarga Luming dan menyerahkan mereka ke istana surgawi, kita tidak perlu khawatir Luming tidak patuh. Saat itu, istana surgawi pasti akan memberi kita hadiah besar. Sang dewa penguasa kaum malaikat tertawa. Di samping itu, pakar suku darah juga tersenyum. Kemudian, apabila sudah tiba saatnya, sampaikanlah pesan baik kami di hadapan para penguasa istana surgawi. Wu Zhen berkata sambil memperlihatkan senyum menyanjung. Namun, dia merasa sangat disayangkan. Jika mereka menangkap keluarga Luming dan menyerahkannya ke istana surgawi, semua hadiah dari istana surgawi akan menjadi milik suku penyihir. Namun, suku Sorcerer tidak memenuhi syarat untuk mendekati petinggi istana surgawi. Mereka hanya bisa melakukannya melalui klan besar seperti klan malaikat dan klan darah. Namun, jika ia dapat memberikan sumbangan yang besar bagi suku manusia surgawi, ia pasti akan mendapat balasan yang sangat besar. Hati mereka membara dengan gairah. Jangan khawatir, kamu akan mendapatkan bagianmu. Sekarang, ayo berangkat, kata dewa-dewa ras malaikat. Seketika itu juga suku malaikat, suku darah dan suku penyihir semuanya menuju ke dinasti suci yang sangat luas dan hampa. Dan EBSCP, ras malaikat dan ras darah masing-masing telah mengutus 2 dewa penguasa. Suku penyihir telah mengirim seorang guru surgawi, Wu Zhen. Dengan susunan seperti itu, sungguh membuang-buang bakat untuk pergi ke organisasi tingkat alam semesta semu untuk menangkap orang. Tentu saja, ini juga secara tidak langsung membuktikan bahwa mereka menghargai keluarga Luming dan mereka harus memastikan tidak ada yang salah. Selama mereka menangkap keluarga dan teman-teman Luming, bahkan jika Luming bersembunyi di pasukan penghancur langit, istana surgawi dapat memaksanya untuk tunduk. Kecuali Luming tidak peduli dengan hidup dan mati orang yang dicintainya. Namun, menurut rumor, Luming adalah orang yang menghargai persahabatan. Dapat dikatakan bahwa begitu keluarga Luming tertangkap, maka itu akan menjadi titik lemahnya. Tepat saat para makhluk perkasa dari suku malaikat, darah dan penyihir tengah menuju ke dinasti suci yang hampa, Luming telah tiba di kediaman Raja Naga Surgawi yang tersembunyi. Dia begitu cepat sehingga dia bisa melintasi ladang bintang dengan 1 langkah. Meskipun ibu kota Dewa Ilusi yang agung itu sangat jauh dari kediaman Raja Naga Surgawi yang tersembunyi, Luming tiba dengan sangat cepat. Bisnisnya tidak buruk. Luming memandang sebuah planet di kejauhan. Di planet itu, ada cahaya warna-warni yang indah yang menembus udara. Itulah pancaran cahaya yang dipancarkan oleh susunan itu. Di seluruh planet itu, ada banyak kapal perang raksasa yang terbang mengitari planet itu, mengelilinginya begitu rapat hingga air pun tidak dapat mengalir melewatinya. Namun, pertahanan semacam ini tidak ada gunanya bagi Luming.
Dia melangkah maju dan melewati lapisan pertahanan. Dia memasuki planet itu dan tiba di kaki pegunungan. Dia sudah tahu bahwa pegunungan ini adalah tempat tinggal keluarga dan teman-temannya. Di sana juga terdapat rumah tersembunyi Raja Naga Surgawi. Patung ini, bukankah itu Molly? Lu Ming melihat sebuah patung besar di kaki gunung. Tingginya ratusan ribu kaki. Dia bisa tahu dengan sekali pandang bahwa ini adalah patung murid keduanya, Ouyang Molly. Berani sekali. Beraninya kau menyebut nama lengkap leluhur Molly. Apa kau tidak ingin hidup? Sambil berteriak keras, beberapa pemuda muncul di hadapan Lu Ming. Tatapan mereka mengamati tubuh Lu Ming dengan penuh permusuhan. Lu Ming melirik sekilas. Dia sangat jelas tentang latar belakang beberapa pemuda itu. Kultivasi beberapa pemuda itu tampaknya baru saja menembus alam dewa kekosongan. Di dinasti suci kekosongan besar, kultivasi ini dianggap sangat lemah. Namun, dia sangat sombong. Nenek moyang api kosong. Anak ini sudah menjadi seorang patriark. Lu Ming juga sedikit bingung. Mungkinkah beberapa bocah nakal ini adalah murid dan cicit Ouyang Molly? Bukankah mereka akan menjadi murid dan cicit Lu Ming? Dia pergi keluar sebentar lalu kembali bersama sekelompok pengikutnya tanpa alasan. Yang lebih penting, apakah Ouyang Molly mengajari anak-anak sombong ini menjadi begitu sombong? Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata itu. Namun, di telinga beberapa pemuda itu adalah rasa tidak hormat yang besar terhadap leluhur mereka. Mereka langsung meledak. Beraninya kau memanggil leluhur Molly dengan sebutan, anak nakal. Kau sudah tamat? Kau sudah benar-benar tamat. Apakah kau tahu siapa leluhur kita Molly? Apa identitasnya? Kau berani menyapa leluhur Molly seperti itu? Kau benar-benar tamat. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengakui kesalahanmu sekarang. Berlututlah di depan patung leluhur Molly dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Leluhur Molly akan bermurah hati dan mungkin akan mengampuni nyawamu. Beberapa pemuda berteriak-teriak, membuat orang mengakui kesalahan mereka di depan patung ini. Apa kamu serius? Lu Ming berkata dengan senyum yang tidak dapat dijelaskan di wajahnya. Beranikah anak ini mengakui kesalahannya kepada Ouyang Molly? Omong kosong, cepatlah dan akui kesalahanmu. Kami tahu kamu tidak bermaksud begitu, jadi kami akan membiarkanmu lolos kali ini. Ya. Cepatlah mengakui kesalahanmu. Kamu telah menyinggung leluhur, jadi kamu harus mengakui kesalahanmu. Beberapa pemuda berteriak, baiklah kalau begitu, kalian tunggu saja dan lihat. Lu Ming tersenyum dan berjalan ke depan patung. Nak, murid-muridmu dan kakek-kakekmu ingin aku meminta maaf padamu, kuharap kau tidak menangis. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat saat Lu Ming menangkupkan tinjunya, patung itu mulai bergetar. Kemudian, air mata mulai mengalir dari kedua mata besar patung itu. Patung itu menangis. Lihat, patung patriark itu menangis. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mungkinkah itu yang dilakukan bocah nakal itu? Bocah, apa yang telah kau lakukan? Kau masih berani berbuat trik saat ini. Beberapa pemuda berteriak dengan marah, mengira itu adalah tipuan Lu Ming. Kalian semua, diam. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari arah pegunungan. Bab 4524 Reuni. Dasar bocah nakal, diamlah. Terdengar suara gemuruh dari kedalaman pegunungan. Pada saat yang sama, sesosok tubuh melesat keluar dari pegunungan dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat berikutnya, sosok ini muncul di depan semua orang. Dengan perawakan tinggi besar dan rambut hitamnya yang berkibar tertiup angin, siapa lagi kalau bukan Ouyang Molly? Leluhur, kau datang. Leluhur tua, orang ini yang menyinggungmu. Kami baru saja akan membuatnya mengakui kesalahannya, tetapi kami tidak menyangka dia akan mempermainkanmu. Beberapa pemuda menunjuk ke arah Lu Ming. Kalian semua, diam saja. Kau sedang mencari kematian. Ouyang Molly berteriak seperti guntur. Dia menatap tajam ke arah pemuda-pemuda itu seperti singa yang ganas. Ouyang Molly hampir menangis. Anak-anak nakal ini, apa mereka tidak tahu bagaimana cara memandang wajah mereka? Wajahnya sudah sangat jelek, dan dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa pemuda menggigil. Leluhur tua itu marah sekali. Apakah mereka melakukan kesalahan? Mungkinkah identitas orang itu tidak sederhana? Detik berikutnya, pupil mereka tiba-tiba membesar karena melihat pemandangan yang mengejutkan. Celepuk.
Ouyang Moli segera berlutut di depan Lu Ming dan bersujud. Murid Moli memberi salam kepada guru. Guru, Anda akhirnya kembali. Saya sudah lama tidak bertemu dengan Anda. Saya sangat merindukan Anda. Apa? Beberapa pemuda itu ketakutan. Mulut mereka menganga lebar, dan mereka benar-benar tercengang. Menguasai. Tuan leluhur api kosong. Bukankah itu nenek moyang mereka? Bukankah Guru Ouyang Moli adalah juru mudi sebenarnya dari perkebunan Raja Naga Surgawi yang tersembunyi? Sosok legendaris dari dinasti suci yang sangat hampa, seorang yang bertalenta tinggi. Mereka begitu sombong di depan tokoh legendaris ini dan bahkan memintanya berlutut dan bersujud di hadapan patung Ouyang Moli. Tidak heran patung Ouyang Moli menangis. Mereka semua ingin menangis. Kau begitu perkasa sekarang. Kau sudah menjadi seorang patriark, tetapi kau masih begitu sombong saat mengajar murid-murid dan cucu-cucumu. Apakah kau melanggar hukum? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, suaranya sedikit dingin. Oh tidak, Tuan sedang marah. Ouyang Moli meraung dalam hatinya. Ia hampir menangis. Dalam hatinya, ia sudah mengutuk pemuda-pemuda itu sampai mati. Dia tidak jauh dari tempat ini dan dia bisa merasakan patung itu. Dia merasakan Lu Ming tidak lama setelah dia tiba dan segera bergegas. Dia tidak menyangka bahwa dia masih sedikit terlambat. Namun, dia diam-diam senang karena berhasil tepat waktu. Jika Lu Ming benar-benar meminta maaf kepada patungnya, dia akan benar-benar muntah darah. Jika dia tidak mati oleh palu Lu Ming, dia akan mati oleh kakak seniornya Lu Xiangxiang. Guru, ini salah paham, salah paham. Dasar bocah nakal, kenapa kalian tidak datang ke sini dan bersujud kepada guru besar kalian sebagai permintaan maaf? Teriak Ouyang Moli. Beberapa pemuda berlari mendekat dan berlutut di tanah sambil bersujud. Tenanglah, guru leluhur. Kami tidak melakukannya dengan sengaja. Kami tidak tahu kalau itu kamu. Kalau kami tahu, kami tidak akan berani melakukannya meskipun kami punya 10 nyali. Grandmaster, mohon bermurah hati dan maafkan kami. Beberapa pemuda itu menangis dan beringus. Tak perlu dikatakan betapa sedih dan menyesalnya mereka. Tuan, anak-anak ini terbiasa dipuja-puja oleh orang lain. Di istana Raja Naga Surgawi yang tersembunyi, tidak ada yang berani menyinggung mereka, jadi mereka dibesarkan dengan sangat sombong. Aku akan mendisiplinkan mereka dengan baik di masa depan, jadi bisakah kau mengampuni mereka? Sebenarnya, mereka tidak jahat, hehe. Ouyang Moli memasang senyum nakal dan memohon pada Lu Ming. Ayo pergi, ayo pergi. Lu Ming melambaikan tangannya dengan santai. Dia tidak mau repot-repot merendahkan dirinya ke level beberapa junior, karena itu akan berada di bawah statusnya. Namun, yang terpenting adalah bahwa para pemuda ini tidak jahat. Hal ini dapat dilihat dari tindakannya sebelumnya. Beberapa pemuda itu hanya ingin Lu Ming meminta maaf kepada Ouyang Moli dan mereka membiarkannya begitu saja. Jelas bahwa mereka bukanlah orang jahat. Mereka yang punya niat jahat mungkin punya niat membunuh. Kalau begitu, Lu Ming tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Tuan sudah berjanji akan membiarkan kalian pergi. Kalian kelinci kecil, mengapa kalian tidak berterima kasih kepada Tuan dan pergi saja? Ouyang Moli mengomel. Beberapa pemuda itu tentu saja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadanya dan kemudian melarikan diri seolah-olah mereka terbang. Guru, senang sekali Anda kembali. Kakak senior, jika mereka tahu tentang ini, mereka pasti akan sangat senang. Saya akan sampaikan berita itu kepada mereka sekarang. Ouyang Moli segera mengeluarkan jimat giok transmisi suara dan mengirimkan lusinan pesan. Guru, ikutlah denganku. Ouyang Moli berkata sambil tersenyum. Lu Ming dan Ouyang Moli melangkah ke udara dan menuju jauh ke dalam pegunungan. Bagaimana kau menjadi seorang leluhur? Kau telah menerima seorang murid. Lu Ming bertanya. Haha, guru, aku melihat beberapa pemuda berbakat dan menjadikan mereka muridku. Aku tidak menyangka bahwa anak-anak itu juga akan menerima banyak murid dan mewariskannya. Ouyang Moli menjelaskan. Tidak heran kemajuan kultivasimu sangat lambat. Bagaimana dengan kakak seniormu? Apakah dia juga menerima murid? Kata Lu Ming. Dia tahu kalau tingkat kultivasi Ouyang Moli hanya berada pada alam dewa surgawi tingkat 9. Awalnya, menurut ramalannya, dengan sejumlah besar sumber daya yang ditinggalkannya sebelum pergi dan bakat Ouyang Moli, dia seharusnya tidak berada di alam dewa surgawi tingkat 9. Dia seharusnya mampu menerobos ke alam Raja Dewa.
Namun kenyataannya, tingkat kultivasi Ouyang Moli hanya pada Dewa Surgawi tingkat ke-9, jauh lebih rendah daripada yang diprediksinya. Kemungkinan besar karena dia telah menerima seorang murid dan hal itu mempengaruhi kemajuan kultivasinya. Dia tidak mengambil murid dan selalu fokus pada kultivasi. Dia sudah mencapai alam God King. Ouyang Moli menjawab, bagaimana dengan padang gurun surgawi? Apakah mereka menerima murid? Lu Ming bertanya lagi. Tidak, aku satu-satunya yang menerima murid. Ouyang Moli berkata dengan canggung. Mereka di sini. Tiba-tiba, Lu Ming melihat ke arah kedalaman pegunungan. Dari kedalaman pegunungan, setidaknya ada beberapa lusin sosok yang terbang di atasnya. Penglihatan Lu Ming begitu bagus sehingga dia dapat melihat dengan jelas puluhan sosok itu meskipun mereka berada jauh. Orang tuanya, Lu Yuntian dan Li Ping, terbang dengan senyum di wajah mereka. Ada juga putranya, Lu Shen Huang, dan istrinya, cucunya, Lu Qi. Murid pertama Lu Ming, Lu Xiangxiang, dua murid bernama, Hua Qi, Pang Xi, Yuan Huan, dan yang lain yang paling dekat dengannya semuanya telah tiba. Tak lama kemudian, puluhan orang berdatangan. Ming, Li Ping segera terbang ke arah Lu Ming dan menatapnya dari atas sampai bawah. Matanya berkaca-kaca dan penuh kerinduan. Mata seorang wanita dipenuhi air mata setiap kali kita bertemu. Lu Yuntian berpura-pura memarahinya. Namun, matanya juga mulai berembun. Dia menatap Lu Ming dan berkata, baguslah kau kembali. Ayah dan ibu keduanya telah menjadi dewa. Dengan menyapu indera spiritualnya, Lu Ming menemukan bahwa Lu Yuntian dan Li Ping keduanya telah mencapai tingkat keilahian. Lu Yuntian bahkan telah mencapai tahap dewa sejati. Lu Yuntian selalu menjadi seorang kultivator yang mudah. Setelah datang ke alam semesta yang sunyi, ia berkultivasi lebih tekun. Meskipun bakatnya biasa-biasa saja, ia memiliki sumber daya yang sangat banyak seperti Lu Ming dan telah mencapai tingkat dewa sejati. Sebaliknya, Li Ping sama sekali tidak suka berkultivasi. Dia hanyalah orang biasa yang mengandalkan sumber daya Lu Ming untuk meningkatkan kultivasinya. Bab 4525, Kultivasi Semua Orang. Setelah mencapai keadaan abadi, rentang hidup seseorang akan diperpanjang, setidaknya 1 tahun bintang. Lu Ming tidak perlu khawatir tentang rentang hidup Lu Yuntian dan Li Ping di masa depan. Kakek, Lu Ming, Li Ping, dan Lu Yuntian baru saja bertukar basa-basi ketika sebuah suara renyah terdengar. Sosok seseorang kemudian melompat ke pelukan Lu Ming. Sosok itu adalah Lu Qi. Ahem, Cier, kamu sudah tidak muda lagi. Kamu sudah besar. Kenapa kamu masih bertingkah seperti anak kecil? Lu Ming terbatuk kering. Cier selalu bersikap kekanak-kanakan di depan kakek. Siapa yang berani bergosip? Lu Qi mendengus dingin. Sudut mulutnya terangkat saat dia melihat sekeliling. Di samping, Lu Yuntian, Ouyang Moli, Yuan Huan, dan yang lainnya semuanya tertawa. Jangan main-main. Lu Shen Huang berjalan mendekat dan sengaja memasang wajah masam sambil menegur. Namun, Lu Qi mencibir ke arah Lu Shen Huang dan menjulurkan lidahnya. Dia tidak melepaskan lengan Lu Ming. Alam liar yang suci, tak ada kekhawatiran. Melihat Lu Shen Huang hendak memarahinya lagi, Lu Ming mengangkat tangannya dan menghentikannya. Lu Ming sangat memanjakan cucunya yang nakal ini. Alam liar yang suci, tingkat kultivasimu telah menurun. Bahkan Cier akan segera menyusulmu. Lu Ming mengamati tingkat kultivasi Lu Shen Huang dan berkata, Ayah. Wajah Lu Shen Huang memerah saat dia memperlihatkan ekspresi canggung. Kakek, ayah tidak suka bepergian atau mengambil risiko, tetapi aku berbeda. Aku telah berpetualang kemana-mana. Di masa depan, aku ingin menjadi sehebat dirimu. Lu Qi melambaikan tangan kecilnya dan berkata, orang ini telah mengkhianati ayah kandungnya tanpa ragu-ragu. Lu Ming menganggukkan kepalanya. Ia menyadari bahwa tingkat kultivasi Lu Shen Huang baru saja menembus ke alam Raja Dewa. Kultivasi Lu Qi telah mencapai tingkat ke-9 alam Dewa Surgawi, yang hampir sama dengan Ouyang Moli. Secara logika, bakat Lu Shen Huang adalah yang tertinggi di antara generasi muda. Dia bahkan lebih berbakat daripada Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, dan Lu Qi. Namun, kultivasinya hanya sedikit lebih tinggi dari Ouyang Moli dan Lu Qi. Dia masih belum sehebat Lu Xiangxiang. Lu Qi benar, Lu Shen Huang tidak suka bepergian atau mengambil risiko. Ia suka bersama keluarganya.
Lebih baik ketika dia masih muda, terutama setelah dia menikah dan berkeluarga. Di sisi lain, Lu Qi eksentrik dan suka mengambil risiko. Dia bepergian kemana-mana, tetapi dia kekurangan beberapa kesempatan, jika tidak, kultivasinya akan lebih tinggi. Apakah kamu sudah menikah? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Qi sudah tidak muda lagi. Dia sudah lama mencapai usia menikah. Tidak, aku punya banyak pelamar, tapi tidak ada satupun yang aku suka. Lu Qi menggelengkan kepalanya. Ayah, standar gadis ini sangat tinggi. Dia bilang ingin mencari iblis jenius seperti ayah. Di mana dia akan menemukannya? Ayah harus mengendalikannya saat ayah kembali. Kepalaku pusing sekali. Lu Shen Huang bergumam, menyebabkan Lu Qi menatapnya dari sudut matanya. Yang lainnya semua tertawa. Menguasai. Lu Xiangxiang berjalan santai dan membungkuk pada Lu Ming dengan enggan. Lu Xiangxiang bukan lagi gadis kecil seperti dulu. Dia tampak seperti berusia 20-an. Dia memiliki tubuh yang ramping, kecantikan nasional, dan temperamen yang luar biasa. Dia tidak lagi kalah dengan Qiu Yue, Huang Ling, dan yang lainnya. Xiangxiang, kultivasimu tidak buruk. Lu Ming mengangguk puas. Dari sekian banyak orang, hanya tingkat kultivasi Lu Xiangxiang yang memuaskan Lu Ming. Level ke-6 God King. Ini adalah tingkat kultivasi Lu Xiangxiang. Kecepatan kultivasi ini sudah sangat mengejutkan. Lu Xiangxiang sangat berbakat dan memiliki tekad yang kuat. Dia telah mengikuti jejak Lu Ming dan terus maju. Sayang sekali aku kekurangan beberapa kesempatan. Aku bisa membawanya ke reruntuhan alam semesta dan membiarkannya mengendalikan dirinya. Kultivasinya pasti akan mengalami masa yang luar biasa. Lu Ming merenung. Selanjutnya, Lu Ming bertukar beberapa kata lagi dengan yang lainnya. Kelompok itu mengobrol sambil berjalan dan segera tiba di sebuah aula. Tentu saja, seseorang menyiapkan jamuan makan untuk menyambut Lu Ming. Di perjamuan itu, Lu Ming juga menjelaskan tujuan kepulangannya kali ini. Dia akan membawa semua orang ke tempat kultivasi yang 100 kali lebih baik daripada dinasti suci yang hampa. Sebenarnya, Lu Ming tidak melebih-lebihkan. Di perkemahan pasukan penghancur surga di tempat rongsokan kosmik, ada ahli alam asal yang telah memperbaiki lingkungan dan membangun tanah suci untuk kultivasi. Kondisi kultivasi yang sebenarnya mungkin lebih dari 100 kali lebih baik daripada dinasti suci kekosongan besar. Ekspresi semua orang berubah. Pada saat yang sama, mereka sangat tergoda. Tempat yang 100 kali lebih baik daripada dinasti suci yang hampa. Tempat macam apa itu? Bukankah tingkat kultivasi seseorang akan meningkat pesat jika mereka berkultivasi di sana? Seketika, semua orang setuju. Mereka 100% baru mengenal Lu Ming. Selain itu, kultivasi merupakan tujuan terpenting bagi para kultivator, berbeda dengan orang biasa. Orang-orang biasa sangat berhati-hati dalam menentukan tempat yang akan mereka tinggali. Setelah tinggal di suatu tempat dalam waktu yang lama, mereka akan menganggap tempat itu sebagai tempat asal mereka dan tidak akan mudah pergi. Namun, berbeda halnya bagi para kultivator. Untuk meningkatkan kultivasi mereka, para kultivator akan bepergian, melatih diri, dan mengambil risiko di tempat-tempat berbahaya. Mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap, dan tujuan mereka adalah untuk meningkatkan kultivasi mereka. Oleh karena itu, ada tempat yang lebih baik, bahkan tempat dengan lingkungan kultivasi yang lebih baik daripada dinasti suci yang hampa. Semua orang ingin pergi ke sana dan menantikannya. Adapun istana Raja Naga Surgawi yang tersembunyi, dibandingkan dengan peningkatan kultivasi, ini tidak ada apa-apanya. Dia bisa membiarkan siapapun mengelolanya. Baiklah, kalian bisa mulai bersiap. Aku punya harta karun yang bisa membentuk dunianya sendiri. Tempatnya sangat luas, dan kalian bisa mengajak orang sebanyak yang kalian mau. Kalau kalian mau pergi bersama, kalian bisa pergi bersama. Kata Lu Ming. Baiklah. Semua orang mengangguk dan pergi untuk membuat persiapan. Lu Yuntian dan Li Ping tidak pergi. Mereka tidak perlu mempersiapkan banyak hal dan dapat mengobrol dengan Lu Ming tentang pengalamannya selama periode ini. Ngomong-ngomong, Minger, bagaimana dengan King dan Qiu Yue kecil? Bagaimana kabar mereka selama ini? Apakah kamu melihatnya? Li Ping bertanya. Mereka berdua adalah menantu perempuannya, dan mereka sudah lama tidak bertemu. Tentu saja, dia sangat merindukan mereka. Qiu Yue sangat patuh. Mereka telah melihatnya tumbuh dewasa. Saat itu, Qiu Yue menghilang saat mencari Lu Ming.
Setelah bertahun-tahun tanpa kabar, mereka sangat khawatir. Ayah, Ibu, jangan khawatir. Little King dan Qiu Yue baik-baik saja. Mereka menunggu kita di tempat yang kita tuju. Lu Ming tersenyum. Bagus, bagus, itu hebat, itu hebat. Mendengar bahwa Xian Yanxing dan Qiu Yue baik-baik saja dan mereka akan segera dapat bertemu, pasangan tua itu sangat gembira. Ayah, Ibu, anak kalian akan mengenalkan kalian pada seseorang. Lu Ming melambaikan tangannya dan Qiu Yue muncul di depan pasangan tua itu. Ini, pasangan tua itu mengamati Ling Yue, keduanya terpana dengan penampilan dan temperamennya. Sebagai seorang putri peri, Ling Yue pernah dikenal sebagai salah satu dari 20 wanita tercantik di alam semesta. Temperamen dan penampilannya tak tertandingi. Ayah, Ibu, namanya Ling Yue. Dia adalah putri dari ras peri, ras besar di alam semesta. Dia juga calon menantu perempuanmu. Lu Ming berjalan ke sisi Ling Yue sambil memperkenalkannya. Ia memegang tangan kecilnya. Setelah mendengar perkenalan Lu Ming, wajah Ling Yue memerah seperti apel. Dia tampak semakin cantik. Dia membungkuk kepada pasangan tua itu dan berkata, Yue menyapa paman dan bibi. Bab 4526, 3 ras turun. Melihat Ling Yue, Lu Yuntian dan Li Ping tertegun sejenak sebelum mereka bisa bereaksi. Li Ping segera memegang tangan Ling Yue dan menatapnya dari atas sampai bawah. Sambil tersenyum, dia berkata, bagus, bagus, bagus. Ling Yue hanya tersipu dan menundukkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Yue, masuklah ke Chaos Ring terlebih dahulu. Aku masih punya sesuatu untuk dikatakan kepada orang tuaku. Lu Ming berkata, dia ingin mencegah Ling Yue merasa canggung. Oke. Ling Yue mengangguk cepat. Ia merasa tekanan menghadapi Lu Yuntian dan Li Ping lebih besar daripada menghadapi seorang Raja Surga. Lu Ming melambaikan tangannya dan cincin kekacauan menghasilkan kekuatan yang menarik, mengirim Ling Yue kembali ke dalam cincin kekacauan. Ahem, Minger, bukankah kamu sedikit, kamu sudah punya Qiu Yue dan Xiao Xing. Aku ingat Nona Mulan dan Nona Feng Ling dulu cukup dekat denganmu. Bagaimana mungkin kamu sudah menemukan putri peri sekarang? Lu Yuntian terbatuk kering. Apa yang salah dengan itu? Wajar saja jika seorang pria memiliki 3 istri dan 4 selir. Lagi pula, Mingerku sangat luar biasa. Wajar saja jika para gadis menyukainya. Li Ping segera berbicara membela Lu Ming. Dalam hatinya, semakin banyak menantu yang dimilikinya, semakin baik. Apakah normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 atau 4 istri? Lalu, apakah saya juga harus? Lu Yuntian bergumam. Apa yang baru saja kamu katakan? Suara Li Ping tiba-tiba meninggi saat dia melotot. Ahaha, tidak ada apa-apa. Ping, kamu terlihat sangat cantik hari ini, hahaha. Lu Yuntian buru-buru tertawa keras untuk menutupinya. Li Ping mendengus dingin. Lu Ming mencibir di sampingnya. Ternyata ayahnya sangat takut pada istrinya. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari hal ini. Bocah kecil, apa kau sedang menyombongkan diri? Jika kau berani mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lu Yuntian mengirimkan transmisi suara kepada Lu Ming, rasa malunya berubah menjadi kemarahan. Senyum Lu Ming langsung menghilang. Dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan tidak melihat apa-apa. Setelah itu, Li Ping bertanya tentang pengalaman Lu Ming selama bertahun-tahun. Lu Ming memilih satu bagian dan membicarakannya. Tentu saja, dia tidak akan membicarakan bagian yang berbahaya. Misalnya, dia akan ditangkap oleh suku manusia surgawi dan dipenjarakan di penjara surgawi. 2 hari berlalu dengan cepat. Di luar istana Raja Naga yang tersembunyi, ada ruang terbuka yang dipenuhi orang. Mereka adalah orang-orang yang ingin mengikuti Lu Ming ke tempat baru. Totalnya ada sedikitnya 10 juta orang. Setelah lebih dari 1000 tahun perkembangan dan perkembangan di Sungai Astral yang kacau saat itu, keluarga dan teman-teman Lu Ming sudah memiliki banyak orang di bawah mereka. Hanya keluarga Lu saja yang telah diwariskan selama puluhan generasi, dan jumlah mereka sangat mengejutkan. Keturunan Huachi, Pangxi, dan yang lainnya sudah menjadi raksasa. Puluhan juta orang tidaklah banyak. Tentu saja, tidak semua orang mengikuti Lu Ming. Beberapa orang tidak sanggup menyerahkan kekuasaan mereka di sini dan berencana untuk tetap tinggal. Misalnya,
Sebagian dari klan Lu berencana untuk tetap tinggal. Lu Ming tidak menolak dan mengizinkan sebagian dari klan Lu ini untuk terus mengelola rumah Raja Naga Surgawi yang tersembunyi. Lu Ming juga meninggalkan beberapa boneka Kaisar Semu untuk membantu mereka menjaga rumah Raja Naga Surgawi yang tersembunyi. Lu Ming tidak akan memaksa mereka untuk tinggal atau pergi. Dia hanya ingin sekelompok orang terdekatnya ikut bersamanya. Dia tidak peduli dengan orang lain. Lagi pula, saat itu, semua makhluk hidup di alam surga dan alam purba telah dibawa keluar oleh mereka. Sekarang, mereka tersebar di sungai astral yang kacau, galaksi Kintian, dan berbagai tempat di dinasti suci yang hampa. Jumlah makhluk hidup sudah sangat mengejutkan. Lu Ming tidak mau repot-repot lagi dengan orang-orang ini. Dia akan membiarkan mereka berkembang sendiri. Lu Ming tidak akan menolak mereka yang ingin mengikutinya. Misalnya, leluhur teknik, naga leluhur, ulat sutra iblis 9 nyawa, kumbang tanduk panjang titan, dan sekelompok kawan lama yang pernah berjuang bersamanya di masa lalu semuanya bersedia pergi bersama Lu Ming. Tentu saja, Lu Ming tidak akan menolak mereka dan akan dengan senang hati setuju. Gerbang, buka. Lu Ming berdiri tinggi di langit dan berteriak, mengaktifkan cincin kekacauan sepenuhnya. Seketika itu juga sebuah pusaran air raksasa muncul di angkasa, dengan diameter 1000 mil. Masuk. Suara Lu Ming terdengar oleh semua orang. Sua. Sosok-sosok yang berdesakan rapat itu membubung ke angkasa dan bergegas masuk ke pusaran lalu menghilang. Diameter selebar 1000 mil itu sungguh mengejutkan. Tidak butuh waktu lama bagi puluhan juta makhluk untuk memasuki Chaos Ring. Lu Ming adalah satu-satunya yang tersisa di area itu. Menuju kekosongan agung ibu kota suci. Lu Ming melangkah maju dan menuju ibu kota Dewa Ilusi yang agung. Akan tetapi, sebelum Lu Ming pergi, ibu kota suci yang penuh ilusi itu sudah dalam bahaya. Makhluk-makhluk kuat dari suku malaikat, suku darah, dan suku penyihir telah mengepung panggung ilusi surgawi yang agung. Jing Mo, Kong Qikui, Raja Iblis yang tak pernah mati, Raja Surgawi tua yang terdiri dari 1000 orang suci, Etian, dan yang lainnya semuanya gemetar ketakutan di hadapan para ahli dari 3 ras. Alasan utamanya adalah pihak lain terlalu menakutkan. Saat pasukan lawan turun, pasukan terkuat dari dinasti suci kekosongan besar bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Pihak lain hanya mengirim 1 orang, dan hanya dengan 1 gerakan, dia telah memusnahkan 100.000 tentara dari dinasti suci kekosongan besar. Tidak ada yang tertinggal. Bahkan Raja Iblis yang tidak pernah mati pun berkeringat dingin saat menghadapi penyerangnya. Dia sangat ketakutan. Raja Iblis yang tidak pernah mati tahu bahwa dia tidak sebanding dengan musuhnya. Jika dia menyerang, dia akan mati, sama seperti pasukan 100.000. Dan ini hanya 1 orang di antara ratusan orang di seberang. Ras malaikat yang legendaris. Jing Mo, Kong Qikui, Raja Iblis yang tak pernah mati, dan yang lainnya sangat ketakutan. Mereka dapat mengenalinya karena orang yang baru saja menyerang telah mengembangkan sayap malaikatnya. Musuh yang mereka hadapi sebenarnya adalah ras malaikat legendaris. Meskipun dinasti suci kekosongan besar sangat terpencil, mereka pernah mendengar tentang ras malaikat. Mereka adalah penguasa alam semesta dan sangat kuat. Mereka menguasai ribuan bidang bintang di alam semesta. Dinasti suci kekosongan besar bagaikan seekor semut jika dibandingkan dengan ras malaikat. Pihak lain dapat menghancurkan dinasti suci yang sangat besar itu dengan 1 nafas saja. Sekarang, orang yang sangat kuat itu benar-benar ingin menemukan mereka. Apakah dinasti suci yang sangat hampa akan tamat? Wajah Jing Mo dan Kong Qikui menjadi pucat. Aku heran apa yang membawa kalian semua ke sini, ke dinasti suciku yang sangat kecil dan luas ini. Jing Mo bertanya dengan suara kecil. Kami di sini untuk mencari Lu Ming. Seorang tetua dari ras malaikat berbicara. Tetua ini adalah ahli dewa-dewa dari ras malaikat yang disebut Ye Luichuan. Anda tidak perlu menyangkalnya. Kami telah menyelidikinya secara menyeluruh. Lu Ming berasal dari dinasti suci yang sangat hampa. Keluarga dan teman-temannya semuanya berada di dinasti suci yang sangat hampa. Beritahu kami di mana mereka berada. Berikan kami alamat yang tepat. Ye Luichuan melanjutkan. Mungkinkah itu musuh Lu Ming? Pada saat ini, Jing Mo, Kong Qikui, Raja Iblis Abadi, Lan Sang, Raja Surgawi tua 1000 orang suci, dan yang lainnya semua merasakan sesuatu dalam hati mereka. Bedanya,
Lan Sang dan Raja Surgawi 1000 orang suci sangat cemas. Lu Ming benar-benar telah memprovokasi musuh seperti itu. Dia dalam masalah besar. Mereka sangat cemas dan ingin mengirim pesan kepada Lu Ming agar dia bisa pergi bersama keluarganya. Namun, di bawah pengawasan ras malaikat, ras darah, dan ras penyihir, mereka tidak dapat melakukannya. Bab 4527, Meraih Bintang dengan Satu Tangan. Semua orang dari dinasti suci yang sangat hampa punya pikiran mereka sendiri, tapi tak seorang pun mengatakan apapun. Kalian sebaiknya segera memberitahu kami. Kalau tidak, dinasti suci yang sangat hampa akan musnah. Kata Ye Luichuan, kau ingin kami mengkhianati Raja Naga Surgawi yang tersembunyi. Dalam mimpimu, jika kau ingin membunuh kami, bunuh saja kami. Kami tidak takut. Pada saat ini, seorang pria kekar berteriak. Orang ini adalah seorang jenderal dari dinasti suci kekosongan besar dan berada di tingkat ke-8 alam Dewa Surgawi. Saat itu, dia disukai oleh Lu Ming dan sangat setia kepadanya. Beraninya kau tidak menghormati sang guru surgawi. Kau sedang mencari kematian. Seorang lelaki kekar dari klan malaikat berteriak, matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Wah, tubuh jenderal dewa tingkat 8 dari dinasti suci kekosongan besar meledak dan tubuh serta jiwanya hancur. Lan Sang, Raja Iblis yang tak pernah mati, dan yang lainnya terkesiap kaget. Mereka tidak melihat bagaimana pria kekar dari ras malaikat menyerang. Mereka hanya mendengarnya berteriak dan seorang jenderal dewa tingkat 8 dari dinasti suci kekosongan besar meledak. Metode macam apa ini? Membunuh eksistensi dewa tingkat 8 tanpa suara dan membuat pihak lain tidak dapat melawan, bahkan Raja Iblis yang tidak akan pernah mati pun tidak akan mampu melakukannya. Dia jauh dari itu. Para ahli dari ras malaikat sungguh tak terduga. Dan selain ras malaikat, ada dua kekuatan besar lainnya. Mereka mungkin juga sangat menakutkan. Bagaimana mereka bisa melawan musuh seperti itu? Lalu, di alam manakah seorang guru surgawi itu? Jing Mo, Kong Qikui, Lan Sang, Raja Iblis yang tak pernah mati, dan yang lainnya semuanya menampakkan ekspresi ragu. Dan EBSCP, mereka bahkan belum pernah mendengar di alam mana seorang dewa penguasa berada. Lan Sang, Raja Surgawi tua yang suci, dan yang lainnya hanya tahu tentang alam Kaisar Surgawi. Di mata mereka, alam Kaisar Surgawi identik dengan tak terkalahkan. Ketika Raja Iblis yang abadi berada di puncaknya, ia pernah pergi menjelajah, tetapi ia hanya pergi ke beberapa kekuatan tingkat alam semesta yang lebih besar. Ia tahu bahwa kultivasi terkuat ada di alam Tirk Surgawi. Dan EBSCP, apakah alam dewa yang surgawi merupakan alam yang lebih kuat? Saya sarankan Anda untuk tidak menyembunyikan apapun. Kekuatan kami bukanlah sesuatu yang dapat Anda tebak. Jika Anda tidak memberitahu kami, Anda akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ye Luichuan berkata dengan dingin. Jing Mo, Kong Qikui, dan Raja Iblis yang tak pernah mati semuanya ragu-ragu. Bagi Jing Mo dan Kong Qikui, Lu Ming adalah dermawan terbesar mereka. Dapat dikatakan bahwa tanpa Lu Ming, mereka tidak akan berada di tempat mereka saat ini. Jika tidak perlu, mereka tidak akan mengkhianati Lu Ming. Adapun Raja Iblis yang tidak pernah mati, dia sangat takut pada Lu Ming karena mantra larangan iblis yang dipasang oleh iblis tulang. Jika dia benar-benar mengkhianati Lu Ming dan Lu Ming tidak mati, dia akan berada dalam masalah besar. Adapun Lan Sang, Raja Surgawi tua 1000 orang suci, dan Etian, mereka tidak akan pernah mengkhianati Lu Ming. Oleh karena itu, tidak seorang pun berbicara untuk beberapa saat. Tampaknya kalian masih memiliki harapan di hati kalian. Apakah kalian tidak tahu metodeku? Ye Luichuan berkata dengan dingin, lalu dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih ke arah langit berbintang. Kemudian, murid-murid Jing Mo, Kong Qikui, Raja Iblis Abadi, Lan Sang, Raja Surgawi tua 1000 orang suci, dan yang lainnya mengerut dan mulut mereka terbuka lebar, memperlihatkan ekspresi terkejut. Orang bisa melihat bahwa di alam semesta yang jauh, ada bintang-bintang besar yang tergantung. Pada saat ini, ada 5 bintang besar yang tiba-tiba bergerak ke arah mereka. Mereka bergerak sangat cepat. Tak lama kemudian, 5 bintang besar muncul tak jauh dari ibu kota Dewa Ilusi yang agung. Mereka memancarkan suhu yang mengerikan, menyebabkan suhu seluruh wilayah meningkat dengan cepat. Jelaslah bahwa kelima bintang ini telah ditangkap oleh Ye Luichuan. Namun, ini bukanlah hal yang paling mengejutkan.
Ada hal lain yang lebih mengejutkan. Ketika kelima bintang itu mendekati ibu kota Dewa Ilusi yang agung, mereka mulai menyusut dengan cepat. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menyelimuti kelima bintang itu dan terus-menerus menekannya, menyebabkan mereka terus menyusut. Tak lama kemudian, kelima bintang itu dipadatkan menjadi 5 bola seukuran buah kenari. Bola-bola itu berwarna merah menyala, seperti 5 manik kristal merah menyala, dan jatuh ke tangan Ye Luichuan. Kaca-kaca, Ye Luichuan memegang manik-manik bundar yang dibentuk oleh 5 bintang di tangannya, perlahan-lahan memainkannya. Ketika orang-orang dari dinasti suci kekosongan besar melihat pemandangan ini, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka hampir mati ketakutan. Syok, syok yang amat sangat, syok yang tak kenal ampun dan tak berkesudahan. Ya dewa, kekuatan macam apa ini? Itu adalah 5 bintang yang sangat besar, namun dengan genggaman santai dari Ye Luichuan, mereka telah dipadatkan menjadi 5 bola seukuran kacang kenari, yang dipegangnya di tangannya. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa di alam semesta ini ada sosok yang begitu hebat. Kultivasi macam apa ini? Kekuatan macam apa ini? Tingkat kekuatan ini sudah tidak terbayangkan. Seorang dewa biasa bisa menyebabkan pukulan yang menghancurkan ke planet kehidupan jika dia mengerahkan segenap kekuatannya. Pertarungan antara Raja Dewa yang sedikit lebih kuat bahkan dapat meledakkan planet kehidupan biasa. Tentu saja, ini mengacu pada planet kehidupan biasa, dan tidak ada formasi pertahanan yang didirikan di sana. Keberadaan di level kuasa kaisar dapat dengan mudah menghancurkan planet kehidupan biasa. Namun, bintang-bintang berbeda. Ukuran sebuah bintang seringkali puluhan ribu kali, atau bahkan ratusan ribu, atau bahkan jutaan kali lebih besar daripada planet kehidupan biasa. Terlalu sulit untuk meledakkan bintang. Mustahil bagi seorang kaisar semu untuk melakukannya. Bahkan seorang kaisar dewa seperti Raja Iblis yang abadi tidak dapat melakukannya. Namun, itu hanya ledakan. Itu tak ada bandingannya dengan kesulitan meraih 5 bintang di udara dan memadatkannya menjadi seukuran kacang kenari. Perbedaannya seperti perbedaan antara lilin dan bulan yang terang. Metode semacam ini sungguh melampaui jangkauan imajinasi mereka. Apakah ini makhluk agung dari ras malaikat penguasa alam semesta? Ini terlalu mengerikan. Lu Ming benar-benar telah menyinggung seorang ahli seperti itu. Hanya ada satu hasil baginya, dia mati. Lan Sang, Raja Surgawi 1000 orang suci, Etian, dan yang lainnya tampak menyedihkan dan sangat buruk rupa. Mereka mengkhawatirkan Lu Ming. Adapun Jingmo, Kong Qikue, dan Raja Iblis yang tak pernah mati, mata mereka mulai berkedip-kedip saat mereka mulai berpikir. Aku akan memberimu kesempatan. Beritahu aku di mana keberadaan keluarga Lu Ming. Aku tidak hanya tidak akan membunuhmu, tetapi aku juga akan memberimu kesempatan yang tak tertandingi. Aku tidak punya banyak waktu, cepatlah beritahu aku. Ye Luichuan berkata dengan acuh tak acuh. Perjuangan di mata Jingmo, Kong Qikue, dan Raja Iblis yang abadi menjadi lebih intens. Mereka tidak ingin mengatakannya, tetapi pihak lain terlalu kuat. Bahkan jika mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak dapat menghentikannya dari pencarian jiwa. Paling buruk, kita akan mati saja. Semuanya, aku percaya pada Lu Ming. Dia akan membalaskan dendam kita. Lan Sang meraung, matanya dipenuhi tekad. Kau, apakah kau mencari kematian? Pria besar dari klan malaikat yang menyerang sebelumnya meraung. Suatu kekuatan tak terlihat menekan Lan Sang. Dengan kultivasi Lan Sang, dia pasti tidak akan mampu menahan serangan orang ini. Dia akan mati di tempat seperti Jenderal Dewa tingkat 8 sebelumnya. Namun pada saat itu, terdengar suara dingin, menurutku, kaulah yang mencari kematian. Kemudian, ruang di depan Lan Sang retak dan sesosok tiba-tiba muncul. Kekuatan malaikat kekar itu mendarat pada orang ini, tetapi tidak menimbulkan gelombang apapun. Bab 4528 Aku akan memenggalnya. Orang yang tiba-tiba muncul tentu saja Lu Ming. Dia berangkat dari istana Raja Naga Surgawi yang tersembunyi dan menerobos kehampaan. Kecepatannya mencengangkan, dan dia tiba di ibu kota Dewa Ilusi yang agung dalam waktu singkat. Begitu tiba di ibu kota Dewa Ilusi yang agung, dia melihat lelaki kekar dari ras malaikat mencoba membunuh Lan Sang. Lu Ming sangat marah. Dengan raungan yang keras, ruang yang hancur muncul di depan Lan Sang dan menghalangi serangannya. Pada saat yang sama,
cahaya tombak tiba-tiba muncul di atas kepala malaikat. Pria kekar dari ras malaikat ini hanya memiliki kultivasi kaisar dewa tingkat pertama. Dia terlalu jauh dari Lu Ming. Bagaimana dia bisa menahan serangan Lu Ming? Para ahli master surgawi dari ras malaikat tidak menyangka Lu Ming muncul begitu tiba-tiba. Sudah terlambat bagi mereka untuk menyelamatkannya. Aduh, kepala lelaki besar dari ras malaikat itu tertusuk oleh cahaya tombak, dan jiwanya pun musnah. Ia tewas di tempat, dan jasadnya ditarik oleh gravitasi ibu kota Dewa Ilusi yang besar, menghantam tembok kota. Ini, Lu Ming? Ini Lu Ming. Dia membunuh seorang malaikat. Jing Mo, Kong Qikui, Raja Iblis yang tak pernah mati, Lan Sang dan yang lainnya segera menemukan Lu Ming dan terkejut. Pria kekar dari klan malaikat benar-benar dibunuh oleh Lu Ming. Lebih jauh lagi, itu adalah pembunuhan instan. Mereka memiliki kesan mendalam tentang kekuatan pria kekar dari klan malaikat. Dia telah membunuh seorang ahli dewa surgawi tingkat 8 tanpa suara. Kekuatannya tak terduga dan jelas jauh di atas Raja Iblis yang tidak pernah mati. Pakar seperti itu dapat dengan mudah memusnahkan kekuatan seperti dinasti suci yang sangat hampa. Dia berada di luar jangkauan mereka dan merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Keberadaan seperti itu benar-benar dibunuh oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Setelah terkejut, mereka terkesiap. Lu Ming telah menjadi begitu kuat. Sepertinya aku telah meremehkannya. Lan Sang mendesah dalam hatinya. Dia terlalu kuat. Hanya dalam waktu 1000 tahun, Lu Ming telah mencapai level seperti itu. Sungguh tidak dapat dipercaya. Tidak heran dia mampu membentuk kembali struktur dinasti suci kekosongan besar. Dia bahkan lebih menakjubkan daripada Jing Yu saat itu. Kong Qikui berseru dalam hatinya. Terutama sang Raja Iblis yang tak dapat mati, tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Ini karena dia teringat bahwa beberapa hari yang lalu, dia tampaknya telah memprovokasi Lu Ming dan ingin bertarung dengannya. Dia bahkan ingin mengalahkan Lu Ming dan meminta Lu Ming untuk membantunya melepaskan larangan sihir padanya. Memikirkan hal ini, dia merasakan gelombang ketakutan. Kemampuannya jauh lebih rendah daripada Lu Ming. Dengan kemampuannya, dia akan meminta pukulan jika dia ingin bertarung dengan Lu Ming. Untungnya, dia merasakan aura mengerikan Lu Ming dan berhenti tepat waktu. Awalnya, dia mengira Lu Ming seharusnya sudah mencapai alam kaisar surgawi tingkat ketiga atau lebih tinggi. Namun, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Lu Ming. Mungkinkah Lu Ming telah mencapai alam kaisar surgawi tingkat lanjut, atau bahkan alam kaisar surgawi yang legendaris? Namun, dia baru pergi selama 1000 tahun. Bagaimana mungkin? Raja Iblis yang abadi tidak dapat menemukan jawabannya. Kamu, Lu Ming. Itu Lu Ming. Para anggota klan malaikat, klan darah, dan klan penyihir juga terkejut. Mereka ada di sana untuk menangkap keluarga dan teman-teman Lu Ming dan menyerahkan mereka kepada suku manusia surgawi untuk mengancam Lu Ming. Dia tidak menyangka Lu Ming akan ada di sini. Bagus, hebat sekali, hahaha. Ye Luichuan cepat bereaksi dan tertawa liar. Hal yang sama berlaku untuk klan darah dan klan penyihir. Karena Lu Ming sendirian di sini, tidak perlu menangkap keluarganya. Mereka tinggal menangkap Lu Ming dan menyerahkannya kepada suku manusia surgawi. Bukankah itu akan menjadi kontribusi yang lebih besar? Wah, seorang dewa ras darah melangkah ke udara, memancarkan aura mengerikan yang menyebabkan seluruh langit berbintang bergetar. Berikutnya, Wu Gu dari suku Wu, Ye Luichuan dan yang lainnya juga memancarkan aura yang kuat. Ledakan, 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 seolah-olah langit dan bumi telah terbalik, matahari dan bulan tenggelam, dan langit berbintang yang tak terbatas bergetar. Di langit berbintang yang jauh, bintang-bintang bergetar seolah-olah akan jatuh. Dan EBSP, aura dewa surgawi benar-benar mengerikan. Lu Ming menyelimuti Lan Sang dan yang lainnya dengan energi terlarang. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu menahan aura sekuat itu dan akan hancur berkeping-keping karenanya. Haha, ini benar-benar kasus bunga yang ditanam dengan hati tidak mekar, tetapi pohon willow tumbuh tanpa hati. Lu Ming, kamu benar-benar mengantarkan dirimu ke pintuku. Bagus, bagus, ini benar-benar hebat. Ye Luichuan tertawa keras. Lu Ming, menyerah saja. Kata seorang ahli dewa dari ras darah. Kau ingin menjatuhkanku, hehehe. Lu Ming mencibir. Sejujurnya, dia tidak menaruh perhatian pada orang-orang ini. Orang-orang ini benar-benar telah menemukan jalan mereka ke sini,
menyebabkan dia merasa takut terus-menerus. Untungnya, dia sudah kembali lebih awal. Jika dia terlambat beberapa hari, bukan hanya dinasti suci yang akan berada dalam bahaya, tetapi keluarga dan teman-temannya juga akan berada dalam bahaya. Dia sudah memasukkan orang-orang ini ke dalam daftar orang yang akan dibunuhnya. Dalam hatinya, mereka sudah mati. Hahaha, Lu Ming, kamu sombong sekali. Aku akui kamu memang berbakat dan tidak salah jika dikatakan bahwa kamu adalah yang terbaik di alam semesta. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melintasi alam dan melawanku? Ye Luichuan mencibir, wajahnya penuh percaya diri. Lu Ming hanya seorang kaisar dewa tingkat ke-9. Ya, dia tidak tahu bahwa Lu Ming telah menerobos ke alam master surgawi. Suku manusia surgawi mengetahui bahwa roh kehidupan Lu Ming, istana surgawi, telah menerobos ke alam dewa surgawi. Namun, di mata suku manusia surgawi, suku malaikat dan suku darah hanyalah budak. Suku manusia surgawi tidak terbiasa memerintah para budak di bawah mereka. Sebenarnya, Lu Ming baru saja menjadi master surgawi belum lama ini. Bahkan di antara suku manusia surgawi, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Para anggota ras malaikat, ras darah, dan ras penyihir tidak tahu bahwa Lu Ming telah berhasil menembus alam master surgawi. Mereka mengira bahwa kultivasi Lu Ming berada di alam kaisar surgawi tingkat ke-9. Terlebih lagi, tingkat kultivasi Ye Luichuan berada pada alam dewa-dewa tingkat kedua, bukan tingkat pertama. Dia tentu saja tidak memberi tekanan pada Lu Ming. Kamu bisa mencobanya, Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Berlututlah. Ye Luichuan berteriak dingin sambil menamparkan ke bawah. Telapak tangan itu bersinar dengan cahaya putih suci, 100 kali lebih menyilaukan daripada matahari. Telapak tangan besar terbentuk di langit dan menekan Lu Ming. Saat dia mengulurkan telapak tangannya, langit berbintang bergetar. Langit berbintang di alam semesta tidak dapat menahan kekuatan yang begitu mengerikan dan retakan besar muncul, membentang hingga jarak yang tak terbatas. Beberapa bintang, termasuk bintang tetap, meledak. Mengerikan, terlalu mengerikan. Serangan semacam ini bisa menghancurkan dunia sepenuhnya. Di bawah serangan semacam itu, Jingmo, Kong Qikui, Raja Iblis yang tak pernah mati, dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar, rasa takut yang mendalam muncul di hati mereka. Ketidakberdayaan. Di bawah serangan seperti itu, mereka merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat melarikan diri. Hanya kematian yang menanti mereka. Jiwa mereka tercerai-berai dan berubah menjadi abu. Kita sudah selesai. Jingmo, Kong Qikui, Raja Iblis yang tak pernah mati, dan yang lainnya semuanya mempunyai pemikiran ini. Lu Ming, cepatlah pergi. Cepatlah pergi. Jangan khawatirkan kami. Lan Sang meraung. Namun, ada senyum tipis di wajah Lu Ming. Paman Lan, tidak apa-apa. Biarkan aku pergi dan mengambil kepala mereka. Lu Ming tersenyum tipis. Kemudian, aura mengerikan keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi. Lalu, dia meninjunya. Bab 4529 Kerumunan yang terkejut. Lu Ming melancarkan pukulan dan kekuatan tinju yang cemerlang meledak, menembus kehampaan. Pukulan itu bertabrakan dengan telapak tangan Ye Luichuan yang padat dan langsung menembus kekuatan tinju Ye Luichuan. Kamu, kultivasimu, bagaimana mungkin? Ye Luichuan menampakkan ekspresi tidak percaya, dia berteriak kaget. Aura Lu Ming meledak dan tingkat kultivasi spesifiknya ditampilkan sepenuhnya. Alam dewa yang surgawi. Tingkat kultivasi Lu Ming sebenarnya berada pada alam dewa surgawi. Ye Luichuan sangat terkejut. Para ahli lain dari ras malaikat, ras darah, dan ras penyihir juga sangat terkejut. Ketika dia berada di kota abadi tertinggi, tingkat kultivasi Lu Ming jelas hanya di alam kaisar surgawi tingkat ke-9. Menurut sumber yang dapat dipercaya, tingkat kultivasi Lu Ming baru saja menembus ke alam kaisar surgawi tingkat ke-9 belum lama ini. Dia tidak bertahan di alam kaisar surgawi tingkat ke-9 untuk waktu yang lama. Baru beberapa tahun berlalu dan Lu Ming sudah mengumpulkan cukup banyak. Kultivasinya telah menembus ke alam dewa-dewa. Mereka terkejut, tetapi Jingmo, Kong Qikui, Raja Iblis Abadi, Lan Sang, dan yang lainnya juga sangat terkejut. Aura Lu Ming begitu mengerikan setelah dilepaskan. Aura itu memberi mereka perasaan bahwa aura itu tak terbatas,
tak terduga, dan tak terduga. Serangan telapak tangan mengerikan milik Ye Luichuan, yang tampaknya tak terhentikan, sebenarnya telah dihancurkan oleh pukulan Lu Ming. Inikah kemampuan Lu Ming yang sebenarnya? Hati mereka bergejolak dan sulit bagi mereka untuk tenang. Orang tua, aku akan mengantarmu pergi. Tatapan mata Lu Ming bagaikan kilat, memancarkan hawa dingin yang membunuh. Ia melangkah ke udara dan menyerang Ye Luichuan. Seluruh sel dalam tubuhnya bergetar. Kekuatan terlarang yang besar dan tak terbatas terus-menerus melonjak keluar, berkumpul menjadi lautan energi yang luas dan melonjak menuju tinju Lu Ming. Ledakan. Lu Ming melancarkan pukulan lagi, dan kekosongan itu hancur total. Kekuatan tinju yang mengerikan menembus alam semesta dan langit berbintang, melesat ke arah Ye Luichuan. Sebelum kekuatan tinju itu bisa menjangkaunya, tekanan dahsyat dari kehampaan telah menekan sebagian dari ras malaikat, ras darah, dan ras penyihir. Orang-orang ini menunjukkan ekspresi kesakitan di wajah mereka saat mereka meratap. Terlihat retakan muncul di permukaan tubuh orang-orang ini. Di bawah tekanan yang mengerikan, tubuh mereka terpelintir dan berubah bentuk sebelum akhirnya meledak dengan keras. Sebelum pasukan tinju tiba, lebih dari 20 orang dari 3 klan terbunuh oleh tekanan pasukan tinju. Semua ini butuh waktu untuk dijelaskan, tetapi sebenarnya terjadi dalam sekejap. Dalam sekejap, kekuatan tinjunya mendekati Ye Luichuan dan menguncinya. Pedang pertempuran malaikat. Ye Luichuan meraung dan 10 sayap malaikat muncul di punggungnya. Cahaya suci melesat ke langit dan pedang pertempuran malaikat terbang keluar, menebas cahaya pedang yang mengejutkan yang bertabrakan dengan kekuatan tinju Lu Ming. Ledakan. Dengan suara ledakan yang menggetarkan bumi, tubuh Ye Luichuan terlempar dan menghantam sebuah planet di kejauhan. Dia memuntahkan banyak darah, dan wajahnya sangat pucat. Sebuah lubang besar telah terbentuk di dadanya, dan tubuhnya hampir terbelah menjadi 2. Dalam satu gerakan, Ye Luichuan terluka parah. Kali ini, anggota yang tersisa dari ras malaikat, ras darah, dan ras penyihir semuanya tercengang dan terkejut. Ye Luichuan merupakan eksistensi di tingkat kedua Master Dewa, namun dia malah terluka parah dalam satu gerakan. Bagaimana kekuatan tempur Lu Ming bisa begitu mengerikan? Pergi, cepat pergi. Tinggalkan tempat ini. Kita bukan tandingannya. Kemudian, orang-orang dari ras malaikat, darah, dan penyihir menjadi panik. Mereka meraung-raung dengan marah dan mencoba melarikan diri. Meskipun terdapat 5 master surgawi secara total di antara ketiga ras dan kerabat darah memiliki master surgawi tingkat kedua, mereka tahu betul bahwa mereka bukanlah tandingan Lu Ming bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan. Kalian tidak bisa pergi. Suara dingin Lu Ming terdengar. Dia mengaktifkan kekuatan tempur 7 kali lipat dari formula karakter pertempuran. Dia melambaikan tangannya dan sebidang tanah muncul di langit. Jurus kedua dari keahlian rahasia yang diciptakannya sendiri, jurus primal. Dalam sekejap, ukuran daratan meluas dengan cepat. Bahkan lebih besar dari panggung Dewa Ilusi yang agung. Itu menutupi langit dan menyelimuti semua orang dari 3 ras. Lalu, dia menekan ke bawah. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi dahsyat itu mengguncang bumi dan orang-orang dari ketiga klan tidak punya cara untuk melarikan diri. Serang, blokir, ayo serang bersama. Seorang ahli dewa-dewa dari ras darah meraung dan berubah menjadi wujud aslinya. Dia adalah kelelawar raksasa dengan lebar sayap puluhan ribu mil. Selain itu, sayap kelelawar itu berwarna emas. Dengan kepakan sayapnya, cahaya merah darah yang mengerikan meledak dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Ini adalah eksistensi Master Surgawi tingkat kedua. Auranya yang mengerikan membuat Lan Sang, Raja Iblis yang tidak pernah mati, dan yang lainnya pucat pasi. Dan EBSCP, selain itu, ras darah juga memiliki seorang ahli Dewa Surgawi tingkat pertama yang juga telah berubah wujud menjadi bentuk aslinya, kekuatannya sangat mencengangkan. Para ahli klan darah lainnya juga berubah ke bentuk asli mereka. Ada pula ras malaikat. Sayap malaikat terbentang, dan cahaya suci memenuhi udara, menerangi langit. Di pihak suku Sorcerer, mereka juga menyerang dengan sekuat tenaga. Kabut hitam memenuhi langit. Para ahli dari 3 klan menggabungkan kekuatan dan melancarkan pukulan terkuat dalam hidup mereka, menghantam ke arah benua primitif. Ledakan. Ledakan dahsyat meletus. Alam semesta dan langit berbintang bergetar hebat. Kemudian, serangan ketiga ras itu terus runtuh. Mereka sama sekali tidak dapat menahan serangan Lu Ming. Petik 1.
Jeritan memilukan terdengar. Para ahli dari 3 klan yang berada di bawah alam dewa surgawi terus-menerus meledakkan tubuh mereka. Jiwa mereka dilenyapkan oleh kekuatan dahsyat itu dan mereka mati di tempat. Ketika benua terpencil, menekan, semua keberadaan di bawah wilayah dewa surgawi dari 3 ras telah mati. Dan EBSP, hanya 4 eksistensi dewa penguasa yang masih hidup. Klan malaikat memiliki guru surgawi tingkat pertama, ras darah memiliki guru surgawi tingkat kedua, dan klan penyihir memiliki Wubi. Dan EBSP, mereka berempat gemetar, terutama 3 dewa-dewa tingkat pertama. Retakan mulai muncul di kulit mereka, dan mereka mulai memuntahkan darah. Dan EBSP, ahli master surgawi tingkat kedua dari ras darah juga terluka. Salah satu sayap emasnya telah hancur berkeping-keping. Ini, Lan Sang, Jingmo, Kong Qikue, Raja Iblis Abadi, Raja Surgawi 1000 orang suci, dan yang lainnya semua tercengang. Mereka benar-benar tercengang dan ketakutan. Pada saat ini, mereka hanya merasakan otaknya telah menjadi tumpukan bubur, dan mereka tidak dapat mengerti. Dia sangat terkejut hingga tak terlukiskan kata-katanya. Hanya satu gerakan, dan hanya beberapa dari ratusan ahli yang tersisa. Para pembangkit tenaga listrik yang tampak melanggar hukum, seluas jurang, dan tampaknya mampu menghancurkan alam semesta juga terluka oleh serangan Luming. Adapun yang lainnya, mereka langsung meninggal. Ada ratusan ahli di sana, dan masing-masing dari mereka tampak sangat kuat. Baru saja, ratusan orang bergabung untuk menyerang, dan masing-masing dari mereka memperlihatkan kekuatan yang tak tertandingi. Mereka merasa bahwa salah satu dari ratusan orang itu berada di atas Raja Iblis yang tidak pernah mati. Salah satu dari mereka dapat menyapu dinasti suci yang sangat hampa, ras barbar, dan dinasti suci Tianyi. Ada begitu banyak ahli dan mereka bergabung, tetapi mereka dibunuh oleh Luming dalam satu gerakan. Kemampuan Luming begitu kuat hingga berada di luar imajinasi. Tubuh Raja Iblis yang tak pernah mati itu bergetar tanpa henti. Itu karena dia takut. Sebelumnya, dia ingin bertarung dengan Luming. Dia terlalu percaya diri dan mencari kematian. Luming mungkin bisa menghancurkannya berkeping-keping dan menghancurkan tubuh serta jiwanya hanya dengan satu tarikan napas. Jingmo, Kong Qikue, dan yang lainnya juga sangat terkejut. 1000 tahun. Hanya sedikit lebih dari 1000 tahun sejak Luming meninggalkan dinasti suci yang hampa. Tak disangka dia telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Apakah dia masih manusia? Bab 4530 membunuh dewa-dewa secara berurutan. Kekuatannya terlalu tersebar. Kekuatannya memang jauh lebih lemah. Luming sedikit mengernyit saat melihat bahwa keempat eksistensi tingkat dewa-dewa itu tidak mati. Dia masih tidak puas dengan kekuatan gaya primitif itu. Serangan tadi telah membuat wilayah, benua primitif, menjadi sangat luas. Tujuannya adalah untuk menyelimuti ratusan ahli dari 3 klan dan memastikan tidak ada yang bisa melarikan diri. Semakin besar wilayahnya, semakin kecil kekuatannya. Meskipun itu lebih dari cukup untuk membunuh eksistensi di bawah tingkat Dewa Kaisar, itu tidak cukup untuk membunuh eksistensi di tingkat Dewa Surgawi. Dan EBSP, beberapa eksistensi Dewa Penguasa telah bergabung untuk memblokir serangan, tetapi mereka hanya terluka dan tidak terbunuh. Namun, ini sudah cukup. Telapak tangan Luming mencengkeram udara, dan tombak panjang mengembun. Dia melangkah maju dan menyerang Ye Luichuan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tombak panjang itu menekan ke bawah seperti gunung Tai, sangat besar dan menutupi langit. Ye Luichuan terperangkap di dalamnya. Ye Luichuan terluka parah dan tidak dapat melarikan diri. Niat membunuh yang dingin dan mengerikan itu membuat hati Ye Luichuan menjadi dingin. Ia merasa merinding. Jangan bunuh aku. Aku anggota suku manusia surgawi yang memberiku nama belakang, yang berarti aku anggota suku manusia surgawi. Jika kau membunuhku, suku manusia surgawi tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ye Luichuan berteriak ketakutan. Benar, dia berasal dari ras malaikat, dan nama keluarganya awalnya bukan ini. Namun, dia setia kepada suku manusia surgawi dan telah memberikan kontribusi besar, jadi suku manusia surgawi telah menganugerahinya nama keluarga ini. Bagi semua ras di alam semesta, ini adalah hal yang sangat mulia. Diberikan nama keluarga oleh suku manusia surgawi berarti bahwa ia adalah setengah manusia surgawi, dan ia akan dihormati oleh semua ras lain di alam semesta. Sebenarnya,
Ini juga merupakan cara bagi suku manusia surgawi untuk menarik orang. Suku manusia surgawi akan memberikan nama keluarga kepada mereka yang telah memberikan kontribusi besar bagi suku manusia surgawi dan setia kepada mereka. Ini juga merupakan metode untuk mengendalikan berbagai ras. Namun, Ye Luichuan ini juga putus asa. Dia benar-benar mengancam Lu Ming dengan suku manusia surgawi. Tidakkah dia tahu bahwa tubuh terlarang dan suku manusia surgawi adalah musuh bebuyutan? Mengancam Lu Ming dengan suku manusia surgawi berarti kematian yang pasti. Menggelikan, Lu Ming berbicara dengan dingin dan tidak menghentikan serangannya. Tombak panjang itu menekan ke bawah dengan kecepatan yang lebih cepat dan lebih mengejutkan. Pada akhirnya, tombak itu mengenai tubuh Ye Luichuan. Ye Luichuan menjerit tak terkendali, sebelum tubuhnya meledak, tubuh dan jiwanya hancur. Dan EBSP, seorang dewa-dewa tingkat kedua telah terbunuh begitu saja. Kamu ingin pergi. Lalu, tatapan Lu Ming menyapu ke sekelilingnya, kilatan dingin bersinar di matanya. Ini karena keempat eksistensi dewa surgawi lainnya telah melarikan diri ke segala arah. Dan EBSP, mereka melarikan diri ke keempat arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Tebi adalah ahli dewa-dewa tingkat kedua dari ras darah. Dengan kepakan sayapnya, dia merobek langit berbintang dan menerobos kehampaan. Dengan sekejap, dia berada sejuta li jauhnya. Namun, bagaimana Lu Ming bisa membiarkan mereka lolos? Tombak Dewa Perang muncul di tangannya dan kekuatan terlarang mengalir ke dalam tombak Dewa Perang itu. Asyik, dan EBSP, tombak Dewa Perang menyerbu keluar, menyerang ahli dewa penguasa tingkat kedua dari ras darah. Itu terlalu cepat. Tombak Dewa Perang itu sangat cepat. Ia melesat ke dalam kehampaan yang gelap dan menghilang. Dan EBSP, tetapi pada saat berikutnya, teriakan mengerikan terdengar dari langit berbintang yang jauh, dan kemudian sosok besar muncul. Itu adalah ahli dewa-dewa tingkat kedua dari ras darah. Namun, pada saat ini, kepala orang ini sudah meledak. Tidak ada suara sama sekali, jadi dia jelas sudah mati. Pada saat yang sama, Lu Ming mengeluarkan jurus teleportasi agung dan muncul di hadapan Wu Bi dari suku penyihir. Tiga Master Dewa tingkat pertama telah menderita serangan gaya kehancuran sebelumnya dan terluka parah. Oleh karena itu, kecepatan mereka sangat terpengaruh. Lu Ming berhasil menyusul mereka dengan mudah. Lu Ming, Wu Zhen terkejut dan segera mundur, hatinya dipenuhi rasa takut. Saat itu, dia mengejar Lu Ming sampai ke planet induk klan naga. Semut yang dulu tidak layak disebut di matanya telah tumbuh sampai tahap ini dan dapat dengan mudah membunuhnya. Lu Ming tidak menunda sama sekali. Begitu dia muncul, dia melancarkan pukulan. Wu Zhen berteriak, suaranya sangat keras. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan tetapi itu sia-sia. Dalam pertempuran dengan level yang sama, perbedaan kekuatan antara dia dan Lu Ming terlalu besar. Selain itu, dia terluka. Tubuh Wu Zhen meledak dengan keras. Teknik substitusi tidak ada gunanya di hadapanku. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia membengkokkan jari-jarinya menjadi cakar dan meraih kekosongan. Kekosongan itu hancur dan terdengar teriakan melengking. Sesosok tubuh ditangkap oleh Lu Ming. Itu Wu Zhen. Ternyata Wu Zhen baru saja menggunakan teknik boneka pengganti suku penyihir. Lu Ming hanya membunuh boneka pengganti Wu Zhen dengan satu pukulan. Tubuh aslinya telah melarikan diri ke dalam kehampaan, mencoba melarikan diri. Akan tetapi, semua tindakannya tidak bisa lepas dari pandangan Lu Ming. Dia menarik Wu Zhen keluar. Tidak, jangan bunuh aku. Wu Zhen berteriak ketakutan. Namun, tatapan mata Lu Ming dingin dan acuh tak acuh. Dia tidak mau repot-repot membuang napasnya. Dia mengerahkan kekuatan di cakarnya dan kekuatan dahsyat meledak, menyerbu tubuh Wu Zhen. Tubuh Wu Zhen meledak, tubuh dan jiwanya hancur. Begitu Wu Zhen meninggal, tombak Ares terbang kembali ke tangan Lu Ming dan dia menangkapnya. Asyik. Kemudian, Lu Ming mengayunkan tombak Dewa Perang lagi dan tombak itu terbang ke arah Master Surgawi tingkat pertama lainnya dari suku darah. Dan EBSP, sedangkan untuk dirinya sendiri, dia menggunakan teleportasi yang lebih hebat untuk menyerang malaikat Master Surgawi tingkat pertama. Dan EBSP, penundaan sedikit dalam membunuh Wu Bi telah memungkinkan dua eksistensi dewa penguasa tingkat pertama melarikan diri jauh. Namun, Lu Ming yakin bahwa tombak Dewa Perang akan cukup untuk membunuh dewa-dewa darah tingkat pertama. Setelah Lu Ming menyuntikkan energi terlarang ke tombak Ares, kekuatannya sungguh mencengangkan.
Terlebih lagi, tombak Ares adalah senjata surgawi tingkat asal yang terbaik. Tombak itu memiliki sifat spiritual yang sangat kuat dan lebih dari cukup untuk membunuh dewa-dewa klan darah tingkat pertama yang terluka. Dengung, 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 dengung. Lu Ming segera mengejar malaikat itu. Jarak antara kedua belah pihak terus berkurang. Ini terlalu mengerikan. Lu Ming terlalu mengerikan. Aku harus menyebarkan berita ini ke suku malaikat dan suku manusia surgawi. Dan EBSCP, dewa penguasa tingkat pertama dari ras malaikat melarikan diri sambil menggunakan giok dewa mimpi untuk mengirimkan pesan. Gaya yang menghancurkan langit, bunuh. Lu Ming berteriak dingin dan berubah menjadi tombak panjang. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan energi asal. Awalnya, Lu Ming tidak perlu menggunakan energi asalnya untuk menghadapi orang seperti itu. Namun, ia tidak punya pilihan selain melakukannya agar dapat membunuh orang ini secepat mungkin. Lu Ming tidak bisa membiarkan pihak lain menyebarkan berita itu. Meskipun dia akan membawa keluarga dan teman-temannya, juga beberapa orang yang memiliki hubungan terbaik dengannya, dia tetap akan membawa mereka pergi. Meskipun demikian, masih ada beberapa orang yang tetap tinggal. Misalnya, kelompok orang dari klan Lu, Jingmo, Kong Qikui, dan lainnya akan tetap tinggal. Kalau sampai suku manusia surgawi mengetahui hal ini, mereka pasti akan murka dan mengubah dinasti suci yang sangat hampa itu menjadi api penyucian. Dari nasib suku elf itu sudah jelas bahwa suku manusia surgawi tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada ras lain. Wujud yang menembus langit itu memiliki keunggulan teknik aurora yang hebat. Kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan terbang keluar seperti sinar cahaya, langsung mengejar penguasa dewa tingkat pertama dari ras malaikat. Sebelum pihak lain dapat menggunakan giok surgawi yang ilusif untuk mengirim pesan, dia telah tertusuk oleh tombak Lu Ming. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan tubuhnya menjadi abu. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan cincin penyimpanan pria itu. Lu Ming melangkah maju dan kembali ke ibu kota suci yang hampa, di mana dia berdiri di depan Lan Sang dan yang lainnya. Bab 4531, kembali ke tempat rongsokan alam semesta. Lu Ming baru saja kembali ke Lan Sang dan yang lainnya ketika tombak Ares terbang kembali. Ia juga membawa kembali sebuah cincin penyimpanan. Sudah jelas bahwa tombak dewa perang telah membunuh dewa penguasa ras darah. Dengan satu pikiran, tombak Ares berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke ruang di antara alis Lu Ming, menghilang. Pada saat ini, Jingmo, Kong Qikui, Lan Sang, Raja Iblis Abadi, Raja Surgawi 1000 orang suci, Etian, dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka berdiri di sana seolah-olah mereka telah membatu, menatap Lu Ming. Mereka pikir mereka sedang bermimpi. Namun, bukankah mimpi ini terlalu nyata? Aura yang mengerikan itu, aura yang membuat galaksi bergetar, aura yang membuat mereka merasa takut, itu terlalu nyata. Bagaimana mungkin semua ini palsu? Bagaimana mungkin dia bermimpi? Bahkan dalam mimpi mereka, mereka tidak akan pernah bisa memimpikannya pemandangan seperti itu. Itu karena tingkat kekuatan itu telah melampaui batas imajinasi mereka. Namun, Lu Ming terlalu abnormal. Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Mengerikan dan tidak normal belum cukup untuk menggambarkan Lu Ming. Lan Sang, Sein 1000 senior, apakah kamu sudah siap? Ayo berangkat sekarang juga. Lu Ming mengingatkan. Oke. Baru saat itulah Lan Sang dan yang lainnya terbangun. Tidak, Raja Surgawi Naga tersembunyi. Aku ingin tahu apakah kita bisa mengirim lebih banyak orang untuk pergi bersamamu. Kata Kong Qikui. Dia menatap Lu Ming dengan gugup, tampak sangat pendiam. Dulu, saat dia tidak mengetahui kemampuan bertarung Lu Ming yang sebenarnya, dia masih bisa bersaing dengan Lu Ming sebagai lawan yang setara. Bagaimanapun, dia adalah ibu dari Kaisar Suci Kekosongan Besar yang baru, sementara Lu Ming hanyalah seorang Raja Surgawi. Namun, sekarang, saat ia berhadapan dengan Lu Ming, ia tidak bisa lagi tetap tenang. Ia dipenuhi dengan rasa takut dan gentar. Dia sangat jelas bahwa dengan status dan identitasnya, dia bukan apa-apa di depan Lu Ming. Di alam semesta purba, segala sesuatu diucapkan dengan kebenaran. Dengan kekuatan muncullah status. Dengan kultivasi dan kemampuan yang dimiliki Lu Ming, akan mudah baginya untuk membangun kekuatan yang ribuan kali lebih kuat dan lebih berkuasa daripada dinasti suci kekosongan besar. Oleh karena itu, di hadapan Lu Ming sekarang, dia sedikit gugup.
Dia takut mengatakan sesuatu yang salah dan membuat Lu Ming tidak senang. Setelah berkata demikian, dia menatap Lu Ming dengan gugup. Tentu, sesegera mungkin, kata Lu Ming. Dia ingin kembali ke perkemahan tentara penghancur surga sesegera mungkin. Lagi pula, ketika dia pertama kali keluar, dia menyegel Xian Yanxing dan Qiu Yue sebelum keluar. Sekarang, Xian Yanxing dan Qiu Yue mungkin telah terbuka segelnya. Apa yang akan mereka lakukan setelah segelnya terbuka? Apakah mereka akan langsung menyerbu ke wilayah peri tanpa air? Tempat itu sangat berbahaya. Lu Ming tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Terlebih lagi, tempat ini terlalu jauh dari perkemahan di tempat rongsokan alam semesta. Jimat giok transmisi suara tidak dapat melakukan perjalanan sejauh itu. Lu Ming bahkan tidak dapat menemukan informasi lebih lanjut. Baiklah, kami akan melakukannya sesegera mungkin. Kong Qikue mengangguk dan segera pergi bersama Jingmo. Sebenarnya, setelah melihat Lu Ming menunjukkan kemampuannya, mereka sendiri pun ingin pergi bersamanya. Namun, setelah memikirkannya, mereka tidak tega meninggalkan yayasan mereka di sini. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mengirim lebih banyak orang untuk berkultivasi bersama Lu Ming. Lu Ming, tidak, senior, itu salahku di masa lalu. Aku buta dan menyinggungmu dalam banyak hal. Tolong maafkan aku. Kau orang yang hebat, tolong jangan menaruh dendam padaku, haha. Raja Iblis yang tidak pernah mati juga berjalan mendekat. Dia benar-benar mengakui dirinya sebagai junior dan merendahkan sikapnya di depan Lu Ming. Di alam semesta, kekuatan adalah segalanya. Dalam hal kekuatan, tidak berlebihan baginya untuk memanggil Lu Ming senior. Tentu saja, ini juga menuntut seseorang untuk berkulit tebal, dan mereka yang tidak berkulit tebal tidak akan mampu mengatakannya. Tidak apa-apa, tetapi sebaiknya kamu tidak terlalu memikirkannya di masa mendatang. Aku beritahu kamu, jika kamu mengikutiku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, Tuan Muda Ming. Mulai sekarang, aku akan mengikutimu. Aku akan selalu siap sedia. Raja Iblis yang tak pernah mati itu bersumpah. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Mengapa dia tidak menyadari bahwa orang tua ini dulunya sangat keras kepala? Ini, Lan Sang dan Raja Surgawi yang ke-1000 merasa ragu-ragu. Setelah melihat kemampuan Lu Ming yang sebenarnya, mereka menjadi lebih berhati-hati di depannya. Mereka semua adalah orang-orang pintar. Setelah melihat kemampuan Lu Ming, mereka dapat menebak bahwa Lu Ming mungkin berada di puncak alam semesta. Dia jauh dari mereka. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Paman Lan, Senior Tou San Sein, Anda telah melakukan kebaikan besar kepada saya. Anda tidak perlu bersikap begitu formal. Saya masih seperti saya yang dulu. Kata Lu Ming. Mendengar perkataan Lu Ming, Lan Sang dan Raja Surgawi 1000 orang suci menghela napas lega. Batu besar di hati mereka terangkat. Jika tidak, mereka tidak akan tahu bagaimana menghadapi Lu Ming di masa depan. Raja Iblis yang tidak pernah mati itu sangat iri. Jika dia tahu bahwa Lu Ming begitu aneh dan luar biasa, dia akan memeluk erat paha Lu Ming saat melihatnya di masa lalu. Belum terlambat sekarang. Aku pasti akan bergantung padanya. Aku akan menerobos ke alam yang lebih tinggi. Kaisar Surgawi tingkat pertama, Kaisar Surgawi tingkat kedua, atau bahkan Kaisar Surgawi. Raja Iblis yang tak pernah mati itu meraung dalam hatinya dan memperingatkan dirinya sendiri. Mengingat pengalamannya hidup selama puluhan tahun bintang, dia tidak akan begitu bingung. Namun, kemampuan Lu Ming terlalu kuat. Begitu kuatnya sehingga tidak dapat dipercaya. Dia begitu kuat sehingga dia tidak bisa tetap tenang. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama karena anak buah Jingmo dan Kong Qikue sudah bersiap. Masuk. Lu Ming melambaikan tangannya dan membuka cincin kekacauan. Sebuah pusaran besar muncul di Istana Surgawi. Lan Sang, Raja Surgawi tua, 1000 orang suci, dan yang lainnya semuanya terbang ke dalam pusaran itu. Tak perlu dikatakan, orang-orang ini pasti terkejut ketika mereka memasuki Chaos Ring. Namun, Lu Ming tidak peduli. Dengan cepat sekali, semua orang telah memasuki cincin kekacauan. Semuanya, kita akan bertemu lagi. Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah Kong Qikue dan Jingmo. Kemudian, dia berbalik dan melangkah maju. Langit berbintang terbuka secara otomatis. Dia memasuki rift spasial dan menghilang. Hanya Jingmo dan Kong Qikue yang tertinggal dalam keadaan linglung.
Lu Ming bergegas maju dengan sekuat tenaga. Saat dalam perjalanan, dia juga mengaktifkan teknik imitasi hebat untuk mengubah penampilan dan aura sumber kehidupannya, berubah menjadi seorang pemuda dari ras malaikat. Kalau dia bepergian dengan wujud aslinya, kemungkinan besar dia akan menarik perhatian penduduk istana surgawi. Bagaimanapun, ia masih harus menggunakan lubang cacing untuk bepergian. Bahkan jika kecepatannya saat ini sudah sangat mengejutkan, itu masih belum secepat lubang cacing. Lu Ming menghabiskan waktu sekitar setengah bulan sebelum dia kembali ke perkemahan tentara pemusnah surga di reruntuhan alam semesta. Setelah kembali ke surga menghancurkan perkemahan angkatan darat, dia segera bergegas ke tempat mereka menginap. Lu Ming tidak melihat Xian Yanxing atau Qiu Yue di kediamannya. Dia hanya melihat dewa, dandan, dan gelembung. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Mungkinkah Xian Yanxing dan Qiu Yue benar-benar pergi mencarinya? Dewa yang tak terhitung jumlahnya, dandan, gelembung, king kecil, dan Qiu Yue, kemana kamu pergi? Lu Ming bertanya tergesa-gesa. Mereka baik-baik saja. Lu Ming, senang sekali kau baik-baik saja. Ada desas-desus di istana surgawi bahwa kau sudah meninggal. Kata Dewa Segudang. Benar sekali. Ternyata orang-orang dari istana surgawi itu hanya omong kosong. Sudah kubilang. Bagaimana Lu Ming bisa mati? Apakah semudah itu mengikutiku? Dandan berteriak. Gelembung itu tergantung langsung di tubuh Lu Ming.